ini sebagai praktisi hukum, saya sebagai praktisi hukum itu melihat bahwa undang-undang ini masih banyak kelemahannya sebenarnya. Makanya kami menyarankan agar penyidik progresif, jangan melihat kasus-kasus yang sebelumnya yang ujungnya adalah bebas, ataupun kalau dihukum juga hukuman percobaan. Gitu. Kalau bisa progresif lah gitu loh, tidak melulu di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Kalau bisa dikaitkan juga terkait dengan dia bisa masuk pasal 55-nya turut serta di Undang-Undang ITE-nya Nomor 18 Tahun 2008 atau 11 Tahun 2008 di pasal 27 ayat 1 jungtokan dengan hal yang berat agar apa menjadi efek jerah gitu. Karena kalau misalnya lagi-lagi public figure bebas, lagi-lagi hukumannya ringan, ini akan menjadi sebuah role model gitu. Ada orang yang ingin menjadi public figure pengen cepat gitu loh prosesnya, akhirnya melakukan shortcut of life-nya di sini supaya langsung terkenal gitu, tanpa melewati sebuah proses, ngikut audisi, sinetron, sebagai penyanyi atau lain-lain gitu loh, demi terkenal dan demi untuk ujungnya adalah nafkah gitu. Nah itu yang harusnya belajar pengalaman dari kasus artis sebelumnya. Di kasus ini kalau bisa ya mau sengaja, mau tidak disengaja, mau dolus, mau hilaf, culpa, dan lain-lain. Artinya public figure itu ada dalam peristiwa hukum ini gitu kan. Dan itu harus dijadikan sebuah barometer bahwa itulah yang dikejar semestinya. Tinggal balik lagi penyidiklah yang memiliki prerogatif secara objektif ataupun secara subjektif. Apakah mau dihukum berat, dihukum ringan, atau dibebaskan. Karena balik lagi penyidikan harus melihat fakta yang ada dihadirkan oleh terlapor. Tapi kalau bisa penyidik yang saya bilang tadi progresif gitu loh, jangan melihat masa lalu, kasus masa lalu atau data-data saja, tapi melihat moralitinya. Penyidik harus bisa menjadi garda terdepan juga supaya masyarakat diberikan warning, jangan melakukan ini lagi. Ini saja hilaf, ini saja nggak sengaja, ini saja tanpa sadar dihukum. Jadi disitulah harus ada exception, ada kekecualian gitu. Supaya apa? Supaya tidak terulang gitu. Public figure bebas begitu saja. Harusnya ini dijadikan sebagai contoh. Apalagi misalnya di Polda, ini Kapolda baru, saya lihat semestinya punya sesuatu yang berbeda gitu kan dibanding yang sebelumnya misalnya. Jadi masukin pasal-pasal yang berlapis, pasal-pasal yang memberatkan agar apa? Agar ada hukuman, ada efek jerah supaya tidak terjadi lagi lah hal-hal yang sifatnya pornografi, porno aksi, perjinahan, bahkan mungkin mucikari online dan lain-lain, perdagangan orang. Nah itu yang sifatnya efek jerah sebenarnya. Nah gimana caranya ada pembeda, kalau bisa berlapis, kalau bisa juga bisa langsung ditahan, masukin ancaman hukuman yang di atas 5 tahun. Nah di situ yang harus dilakukan oleh penyidik sebenarnya. Kemudian gelar perkara juga dipercepat karena ini lagi viral. Gelar perkara itu ada yang sehari juga bisa langsung gelar perkara dari proses pelaporan, bisa seminggu, bisa 2 minggu, kalau bisa as soon as possible gitu. Karena ini masih viral, jangan sampai adem dulu, baru setelah itu ada kasus baru, ini terlupakan. Jadi ini tugas dari penyidik, memang tugas berat, karena bagaimanapun penyidik memiliki tupoksi di situ, apalagi penyidik krimsus. Semestinya harus progresif, tidak melulu dari pasal-pasal yang dilaporkan oleh pelapor, tapi harus punya kreativitas, gitu, punya prakarya, agar masa depan anak muda Indonesia ini bisa terbentengi gitu, dari peristiwa video porno, dari peristiwa hal-hal yang pelanggaran kesusilaan. Itu yang paling penting. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.